Halo Kidi Badis, bertemu lagi dengan saya, Dr. Diallo Fransi, dalam acara Instagram Live Kidi Care Center. Nah, Kidi Badis, seperti biasa, kita akan berbincang dalam 1 jam ke depan mengenai topik kesehatan anak ya, Kidi Badis ya. Dan untuk hari ini, topiknya adalah mengenai konstipasi pada anak, dan juga kiat-kiat mencegahnya. Nah, untuk Kidi Badis, pada hari ini, nanti akan yang ingin bertanya, Kidi Badis bisa langsung bertanya dalam kolom komentar Kidi Badis ya, dan nanti akan coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari para Kidi Badis. Nah, jadi untuk hari ini Kidi Badis topik mengenai konstipasi pada anak dan juga kiat-kiat mencegahnya, kita akan berbincang langsung di Kidi Badis ya bersama dengan ahlinya, yaitu Profesor Dr. Hanifah Oswari, spesialis anak konsultan. Jadi beliau adalah dokter anak yang ahli di bidang gastrohepatologi, alias kita sebutnya ahli pencernaan dan juga hati pada anak-anak gitu Kidi Badis ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bersama-sama pada malam hari ini. Halo Prof, selamat malam Prof. Selamat malam, Dr. Gerald. Apa kabar, Prof? Baik. Baik ya, Antusias Prof. malam ini kita bincang-bincang ya. Iya, betul ya, Prof. Senang sekali ya, Prof. Kita dapat berbincang bersama lagi nih, Prof, nih dalam acara Instagram Live Kidi Care Center ya, Prof. Dan tentunya dalam topik yang masih mengenai seputar kesehatan anak yang sangat penting nih, Prof. Nih. Nah, Prof, kira-kira untuk topik hari ini, Prof, kan kita berbicara mengenai konstipasi pada anak ya, Prof, ya, dan juga bagaimana mencegahnya. Kira-kira dari Prof sendiri, kenapa sih, Prof, topik ini menjadi penting dan perlu diketahui nih, Prof, sama para Kidi Badis, Prof? Ya, jadi Dr. Gerald, banyak anak-anak itu mengalami konstipasi. Sebetulnya konstipasinya mulainya kita sebut akut ya. Akut itu terjadi kurang dari 1 bulan dia mengalami konstipasi. Tetapi seringkali orang tua tidak menyadari ataupun menyadari tapi menganggap nggak apa-apalah anak-anak nggak BAB, BAB-nya keras, dikit-dikit nggak apa-apa, nanti juga sembuh. Ditunggu aja, dikasih buah, dikasih sayur, nanti juga sembuh. Dan ternyata dengan tindakan seperti ini dia berlanjut menjadi kronis. Nah, kalau udah 1 bulan lebih, nah ini bermasalah. Nah, kalau dia bermasalah, mengobatinya menjadi susah, menjadi lama sekali. Kelihatannya gampang, tapi ternyata susah sekali. Dan itu tidak bergantung pada dokternya, tetapi bergantung juga pada anaknya. Bagaimana bisa kita tolong anak itu dengan cepat. Dokter tentu mau cepat menolong anak untuk bisa lepas dari konstipasi, tetapi anak-anak ini biasanya susah sekali, lama sekali baru bisa beradaptasi, bisa kembali lagi agar tidak menjadi konstipasi, dan ini yang memakan waktu lama. Karena itu saya kira hari ini kita akan berbincang-bincang bagaimana sih caranya kita bisa mencegah. Karena tentu mencegah itu lebih bagus daripada kita mesti mengobati. Kalau mencegah itu sebenarnya bisa dengan cepat kita tolong anak-anak itu sebelum dia konstipasi. Kalaupun dia sudah konstipasi, secepat mungkin kita obati supaya jangan jadi kronis. Itu yang kita akan bincang-bincang hari ini, Dr. Gerald. Baik, Prof. Jadi kita akan berbincang topiknya seputar konstipasi dan juga bagaimana cara mencegahnya nih, Prof ya. Karena kan banyak banget nih, Prof, anak yang datang mungkin ke praktek Prof Hanifah dan juga datang ke Kidi Urgent Care nih, Prof nih ya, di Kidi Care, dan keluhannya itu mengenai konstipasi nih, Prof nih. Jadi mungkin hari ini nanti kita akan jawab banyak pertanyaan pada Kidi Badis mengenai konstipasi ya, Prof ya. Betul. Ya, nah Prof, kira-kira untuk pertanyaan pembuka nih, Prof nih, mungkin para Kidi Badis masih perlu tahu nih, Prof, informasinya. Kira-kira pengertian atau definisi dari konstipasi itu bagaimana sih, Prof, yang tepatnya? Dan kalau misalnya mungkin dulu pernah ada pasien yang bilang, Prof, kalau anak saya itu BAB-nya seminggu tuh 4 kali, tapi kalau BAB itu nyeri gitu, Prof. Itu apakah konstipasi atau bukan kira-kira gitu, Prof? Bagaimana itu, Prof, penjelasan dari Prof? Ya, baik Dr. Gerald. Saya izin share screen ya supaya lebih Ya, jelas. Prof. Apakah slide saya sudah kelihatan, Dr. Gerald? Sudah, Prof. Sudah terlihat, Prof. Jadi konstipasi ini kita perlu tahu jelas supaya kita tahu, oh ini benar konstipasi, oh ini bukan konstipasi. Apa itu definisi konstipasi? Nah, para dokter, para ahli di bidang gastro, dokter anak ahli gastro, ahli pencernaan, itu rapat di room, namanya di Roma. Mereka bikin kriteria. Kriteria ini mulai dari kriteria room 1, room 2, room 3, room 4, yang terakhir room 4. Ya. Kriteria room 4 ini menyebutkan kalau konstipasi itu pada bayi dan anak kurang sampai dengan 4 tahun, itu minimal harus ada 2 gejala dari yang di bawah, yang di sebelah kiri ya, kolom yang kiri.
dan itu harus berlangsung paling sedikit 1 bulan. Apa gejala itu? Yaitu satu, dia seminggu itu BAB-nya 2 kali atau kurang. Jadi secara gampang begini, anak itu kalau BAB hari ini, besok nggak BAB, besok lagi BAB, itu normal. Tapi kalau dia nggak BAB 2 hari, kemudian baru BAB hari ketiga, udah nggak normal. Karena itu 2 kali atau kurang nanti akhirnya. Nah, jadi mesti ada paling tidak 2. Nah, kalau kita ketemu yang tadi misalnya dikatakan BAB-nya seminggu sekali, tapi ada nggak kriteria kedua? Kalau nggak ada, nggak bisa. Nah, apa kriteria lain yang mesti dicari? Yaitu satu, apakah ada riwayat dia menahan BAB yang hebat. Jadi biasanya dokter bisa tahu itu perutnya kalau dipegang penuh kotoran di perutnya itu bisa teraba banyak kotoran. Atau kadang-kadang dokter juga melakukan di foto perutnya bisa ketahuan, oh banyak sekali kotoran numpuk. Nah itu tanda konstipasi yang kedua. Apalagi yang bisa ketemu, yaitu BAB-nya sakit atau waktu keluar BAB itu keras dia, BAB-nya itu keras gitu ya, bentuknya keras atau sakit ya. Dan yang ketiga, yang keempat itu dia diameter BAB-nya itu besar, ukurannya besar. Kadang-kadang orang tua suka bilang begini, dok, anak saya ini luar biasa dok kalau buang air besar. Kenapa Bu? Dia kalau buang air besar dok, itu lebih gede dari bapaknya dok buang air besarnya. Sampai saya kaget dok kok bisa segitu. Atau kadang-kadang bilang sampai toiletnya nggak bisa dibilas, nggak bisa di flush gitu ya. Nah, anak-anak yang udah toilet training bisa ditambah lagi kriteria paling sedikit ada 1 kali per minggu atau per minggu untuk yang dia tadinya udah bisa bertoilet, tiba-tiba dia buang air besar di celana misalnya, kecipirit gitu ya. Atau dia yang tadi itu buang air besarnya saking besarnya menutup toilet nggak bisa di flush gitu ya. Nah, jadi paling sedikit harus ada 2. Nah, tadi dokter Gerald bilang anak itu BAB-nya berapa tadi? 1 kali minggu sekali atau 2 kali seminggu, kemudian BAB-nya nyeri ya, kesakitan ya. Berarti itu ada 2 gejala. Nah, seperti itu memang bisa kita katakan dia sudah mengalami konstipasi. Tapi bayi-bayi contohnya bayi-bayi baru lahir yang mendapat ASI, kadang-kadang ada usia 1 bulan, 2 bulan, dia seminggu nggak buang air besar, tapi kalau buang air besar dia lunak, lembek. Itu bukan konstipasi, itu anak-anak mendapat ASI kadang-kadang bisa begitu. Jadi kita perlu paling sedikit ada 2 gejala ya. Nah, untuk anak yang lebih besar, anak-anak yang di atas 4 tahun dan anak-anak remaja, gejalanya mirip-mirip. Kita bisa baca yang di sebelah kanan. Juga paling sedikit 1 bulan, 2 atau lebih gejala di bawah ini ya. Yaitu 2 kali tadi sama BAB 1 minggu cuma 2 kali atau kurang malah 1 kali seminggu gitu ya. Enggak. Jadi selang 2 hari lah. Kalau selang 2 hari itu udah susah BAB. Kalau hari ini BAB besok enggak masih oke. Jadi ada juga misalnya paling sedikit 1 kali seminggu dia kecipirit ya, nggak bisa nahan BAB-nya. Atau dia punya sikap-sikap kalau mau BAB itu dia tahan ya. Jadi kadang-kadang dia nyumpet di bawah meja, berdiri di pojok, keringetan, nahan BAB-nya di pojok. Kalau kita dekat-dekat dia marah. Itu pola-pola yang biasa pada anak yang konstipasi seperti itu. Dan juga dia bisa sakit atau keluar buang air besarnya itu keras ya. Nah, itu anak-anak biasanya sampai nangis, setiap kali BAB nangis. Nah, itu kita sering ketemu pada anak-anak yang konstipasi yang kronis yang kita sebut konstipasi fungsional itu dia sampai begitu ya. Atau kadang-kadang dokter pada anak gemuk tuh nggak bisa ngeraba dari perut. Jadi dokter minta izin ke anaknya biasanya boleh nggak dimasukkan jari ke anus, dokter pakai sarung tangan lalu diraba anusnya. Waktu anus dimasukkan itu teraba, ada kotoran besar di dalam anusnya itu yang kita sebut rektum. Nah, kalau ada itu tanda satu lagi untuk ke arah konstipasi. Nah, yang lain adalah yang tadi menyumbat BAB-nya saking besarnya nyumbat toilet ya. Tapi tentu ada tambahan lagi, kita mesti dapat keterangan bahwa ini nggak bisa dijelaskan oleh keadaan lain. Jadi inilah yang disebut konstipasi, Dr. Gerald, supaya jangan sampai salah kapan kita mengatakan anak itu konstipasi atau bukan ya. Karena kalau sampai bukan kita bilang konstipasi juga bermasalah. Iya, betul. Baik, terima kasih ya Prof ya untuk penjelasannya ya Prof.
Nah, tadi Prof menyangkut tadi penjelasan Prof nih. Jadi Prof sempat bilang mengenai konstipasi fungsional ya Prof. Itu sebenarnya maksudnya apa sih Prof pengertian dari konstipasi fungsional itu sendiri Prof? Jadi konstipasi itu ada dua, yaitu konstipasi organik dan konstipasi fungsional. Apa pengertiannya? Pengertian gini, ada konstipasi yang memang disebabkan karena ada kelainan pada organ. Organnya itu bermasalah. Jadi kalau kita cek dengan pemeriksaan-pemeriksaan, dengan mikroskop, dengan apapun, kita bisa lihat bahwa yang sebenarnya memang ada tuh kelainan. Misalnya anak itu ada yang kita sebut penyakit Hirschsprung. Dia punya persarafan yang mengatur kontraksi di bagian bawah rektum di situ, itu terganggu karena ada persarafan yang kurang pada bayi yang baru lahir itu. Nah, ini yang disebut Hirschsprung. Ada lagi yang memang dia punya kelainan di tulang belakang yang mengatur saraf-saraf yang mengatur tulang belakang itu, bisa misalnya ada spina bifida, ya, sehingga dengan adanya tulang belakang yang terbelah itu, persarafan yang mengatur gerakan-gerakan usus itu bisa terganggu. Nah, itulah beberapa contoh yang kita sebut konstipasi fungsional, konstipasi organik. Nah, di lain pihak ada konstipasi yang kalau kita cek organnya nggak ada kesalahan. Nah, nggak ada kesalahan artinya nggak semua normal. Kalau kita cek, kita lihat pakai apapun, pakai endoskopi, pakai foto, pakai USG, kita akan lihat atau dengan biopsi sekalipun normal organ-organnya. Organ-organ yang mengatur untuk buang air besar. Nah, kalau dia normal tetapi fungsinya terganggu, nah kita sebut dia konstipasi fungsional. Jadi sebetulnya organnya normal tapi fungsi buang air besarnya terganggu. Karena itu kita sebut dia kelainan konstipasi fungsional. Nah, dokter mempunyai tanda kalau ini mengarah ke organik, yang ini mengarah ke fungsional. Nah, itu namanya tanda bahaya, red flag. Nah, dokter biasanya tahu itu. Dokter akan tahu, dia akan bertanya atau menilai apakah ada tanda-tanda bahaya bahwa ini organik. Kalau nggak ada tanda bahaya itu, kita golongkan dia fungsional. Nah, para ibu sering tanya, orang tua baik papa atau mama sering tanya, dok, ini nggak mesti diperiksa-periksa, dok, nggak usah di endoskopi atau di USG dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita udah tahu itu fungsional, nggak ada gunanya kita periksa yang lain-lain, bisa tambahan di foto dan lain-lain, itu nggak harus dilakukan karena menghabiskan biaya saja dan tidak akan menambah informasi apapun. Hanya kalau dokter punya kecurigaan bahwa dia ada organik, kelainan organik, konstipasi organik, barulah pemeriksaan-pemeriksaan itu penting. Jadi itulah Dr. Gerald apa yang dimaksud dengan konstipasi fungsional. Baik, Prof. Baik, terima kasih ya Prof ya. Jadi juga pengetahuan juga ya Prof bagi Kidi Badis bahwa sebenarnya konstipasi itu ada dua ya Prof ya, ada yang organik dan juga ada yang fungsional ya Prof. Nah Prof, tadi kan Prof sempat bilang nih Prof bahwa dari ukuran feses atau ukuran pupnya si kecil ini mempengaruhi ya Prof ya. Nah, Prof saya pernah dapat pasien waktu itu Prof, dan juga mungkin ini pertanyaan dari Kidi Badis juga ya Prof ya. Kalau misalnya pupnya itu si kecil nih kecil-kecil nih Prof, seperti kelereng gitu ya Prof ya. Kecil-kecil hitam seperti kelereng tapi keras gitu Prof. Nah itu apakah merupakan salah satu tanda konstipasi juga atau bagaimana itu Prof? Atau tanda bahaya atau bagaimana itu Prof? Jadi BAB yang seperti kelereng itu sebenarnya kalau BAB kita bayangkan dia kayak tangan saya, tapi tentu kecil kan ya kalau kotoran. Nah kalau ada hari ini datang kotoran sebesar ini, besok datang lagi kotoran yang lain, dia nggak dikeluarkan, jadi dia akan numpuk tuh. Dia akan terjadi hantaman dari yang lama dengan yang baru, besoknya datang lagi yang baru, besoknya datang lagi yang baru. Makanya dia tidak bisa keluar seperti kelereng satu-satu. Tapi kalau dia nempel, dia akan terlihat seperti bongkah-bongkahan yang berliku-liku gitu, seperti pisang tapi banyak benjolan-benjolan dia kalau nempel. Dan kalau dia makin banyak tertahan, dia ukurannya berbenjol-benjol dan besar. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu tanda konstipasi. Tapi kita mesti cari tanda kedua. Apakah misalnya BAB-nya lebih jarang dari normal? Apakah dia 2 kali atau kurang dalam seminggu BAB? Apakah ada nyeri pada saat BAB? Nah, dan seterusnya yang tadi kita lihat di definisi tadi. Kalau memang ada, itu konstipasi. Apakah itu bahaya? Ya konstipasi secara umum
Jangka pendek sih nggak ada bahaya ya, bahwa kalau anak konstipasi nggak. Tapi bayangkan nggak kalau dia terus-menerus konstipasi, sampai dewasa pun bisa konstipasi kalau nggak kita bereskan. Nah, itulah yang bisa mempengaruhi. Kadang-kadang anak itu dengan konstipasi mengalami sakit perut. Kadang-kadang dengan mengalami konstipasi, anak itu nggak mau makan, susah makannya. Kadang-kadang anak itu menjadi karena nggak mau makan, konstipasi, dan penuh perutnya dengan kotoran, penyerapan yang nggak bagus, anaknya menjadi kurus. Jadi itu yang kadang-kadang efek-efek yang lain dari konstipasi yang perlu para orang tua menyadari, saya kira. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Nah, Prof, kira-kira kalau ditanya untuk penyebab umum dari konstipasi pada anak tuh apa sih, Prof? Kira-kira kenapa sih kira-kira anak itu bisa mengalami konstipasi gitu, Prof? Nah, kita bicara mengenai konstipasi yang fungsional ya, Dr. Gerald. Kalau pada umumnya anak-anak yang besar itu konstipasinya fungsional. Pada anak-anak yang baru lahir, bayi baru lahir ya, sampai dengan 3 bulan, kadang-kadang bisa sampai 6 bulan. Tapi pada umumnya 3 bulan pertama, kalau dia udah bermasalah, itu bisa kemungkinan organiknya lebih besar. Tapi kalau anak-anak lebih besar kemungkinan dia konstipasi fungsional. Kecuali ada tanda-tanda bahaya tadi ya, kita mesti hati-hati. Nah, kenapa sih anak yang dengan konstipasi fungsional ini bisa terjadi konstipasi? Nah, ini sebenarnya sepele sekali kalau kita tahu penyebabnya. Nah, slide saya udah kelihatan belum? Sudah, Prof. Sudah terlihat, Prof. Mengapa anak mengalami konstipasi? Sebenarnya masalahnya sepele, Dr. Gerald ya. Anak itu suatu saat entah kenapa mengeluarkan BAB keras. Nah, entah mengapanya ini misalnya dia tuh biasanya anaknya pembersih ya. Anak-anak yang konstipasi ini saya perhatikan anaknya tuh agak unik ya. Anaknya biasanya justru bersih, nggak bukan anak yang jorok. Dia sangat sensitif. Anaknya biasanya juga orang yang bukan yang suka ngomong gitu ya, bukan orang yang anak-anak yang ekstrovert ya, kadang-kadang kebanyakan introvert yang saya hadapi ya. Nah, mungkin dia suatu hari dia misalnya baru masuk sekolah lah, dia biasa di rumah WC-nya bersih, mamanya siapin WC-nya bagus, airnya ada. Nah di WC-nya waktu dia ke sekolah itu dia lihat WC-nya nggak enak nih, WC-nya mungkin basah, airnya mungkin ada yang kurang berkenan sama dia. Dia merasa nggak enak nih buang air besar begitu. Jadi dia tahan karena lihat WC-nya begitu nggak jadi dia BAB. Nah itu kalau terjadi beberapa hari, waktu BAB itu mau keluar dia jadi keras. Ini salah satunya. Nah yang lain adalah misalnya bayi itu dari mulai lahir itu kan mendapat ASI atau susu formula. Nah, pada saat dia diberi makanan padat, di situ seringkali terjadi masa kritis yang lain bahwa BAB bisa keras. Nah, kalau itu nggak diantisipasi dengan baik, nah waktu keras ini anak-anak itu akan merasa sakit waktu buang air besar. Nah, waktu dia anusnya sakit, waktu buang air besar yang keluar yang keras itu sakit, anaknya menjadi takut. Takut apa? Takut mengeluarkan BAB. Akibatnya dia menahan BAB itu. Harusnya dia keluarkan tiap hari, dia akan bertahan supaya nggak keluar hari itu. Kalau bisa besok juga ditahan lagi supaya nggak keluar besok. Kalau bisa besoknya juga ditahan lagi supaya nggak keluar lagi besoknya. Dalam pikiran anak, kalau saya tahan, saya nggak BAB, tentu saya nggak sakit tiap hari. Kalau saya keluarin, tiap hari akan sakit. Itu pikiran pendek si anak tadi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dia akan tahan BAB, BAB-nya numpuk, BAB-nya numpuk makin banyak, dan waktu keluar keras lagi. Waktu BAB keluar keras lagi, anaknya sakit lagi. Itu berlangsung terus sehingga anak yang takutnya tadinya sedikit menjadi takutnya makin besar. Dan bahkan trauma. Karena itu ada anak-anak yang kalau mau BAB dia bisa keringat dingin, bisa nangis, dan lain-lain. Nah, inilah lingkaran yang seperti ini yang terjadi terus-menerus sehingga anak itu mengalami konstipasi yang kronis. Nah, kalau diobati juga susah. Kalau diobati itu sebenarnya buat bikin BAB keras menjadi lunak itu nggak susah. Tapi pikiran anak buang air besar itu sakit, pikiran bahwa buang air besar itu menakutkan, sehingga dia menahan BAB itu yang susah diobati. Itu perlu waktu yang panjang untuk kita bisa melatih anak itu
percaya bahwa buang air besar itu nggak sakit, dan dia akhirnya berani mendorong sendiri, akhirnya dia bisa menolong untuk buang air besar sendiri tanpa bantuan apapun. Itu yang kira-kira kenapa anak itu bisa konstipasi, Dr. Gerald. Baik, Prof. Jadi Prof sempat bilang nih Prof nih bahwa salah satunya juga karena anak itu takut ya Prof ya, karena mungkin biasanya toiletnya jadi kotor gitu Prof ya. Nah itu juga mungkin yang jadi pertanyaan dari para PD Badis nih Prof nih. Kira-kira kenapa sih Dok kok anak saya itu pas baru mulai masuk sekolah gitu Prof ya? Kan sekarang lagi online nih Prof. Mungkin waktu dulu pas masuk offline gitu Prof ya. Dok kenapa pas anak saya masuk SD atau baru masuk TK pas ketemu di sekolah gitu kok jadi konstipasi? Nah itu mungkin salah satu penyebabnya itu ya Prof ya. Karena toilet di sekolah tuh kotor gitu Prof ya, dia nggak biasa gitu ya Prof. Nggak selalu, tapi mungkin juga bisa, belum tentu toiletnya kotor, belum tentu, tapi bisa terjadi dia nggak nyaman. Dia biasanya WC-nya itu kering, ya. Ini basah sedikit aja mungkin dia udah merasa nggak nyaman. Saya tambahkan Dr. Gerald ya, bahwa sebenarnya para orang tua itu kalau dia mengerti bahwa ada sedikitnya ada tiga masa yang rawan untuk bisa terjadi konstipasi. Tadi yang saya sudah sebutkan 2 ya. Yang pertama pada saat bayi itu dipindahkan dari makanan cair menjadi makan padat mendapat hempasi tadi ya, makanan pengganti ASI. Nah pada saat itu rawan. Jadi orang tua harus perhatikan tuh kalau saat menghadapi anak sedang diubah pola makannya, itu perhatikan BAB-nya keras nggak. Kalau keras kita mesti cepat-cepat tangani. Nah yang juga sebanding dengan ini pada saat anak itu berubah dari susu formula ke susu cair biasa ya, susu susu yang dijual UHT gitu, nah, itu juga kadang-kadang bisa terjadi konstipasi juga. Nah, periode kritis yang kedua adalah saat dia masuk sekolah tadi, masuk sekolah. Nah, satu lagi periode kritisnya adalah waktu dia di toilet training. Anak-anak itu kalau waktu toilet training itu bisa terjadi dia keras tuh BAB karena dia tahan, dia takut BAB itu. Nah, makanya toilet training ini penting, jangan dipaksakan. Jangan mau cepet-cepetan sama anak tetangga atau anak saudara ya. Wah, itu udah bisa nih, anak saya kok belum bisa. Itu masalah. Kalau anaknya belum bisa, jangan dipaksakan. Ada tanda-tanda anak itu siap untuk toilet training. Nah, kalau belum tahu itu bisa lihat di YouTube saya udah kasih konten itu bagaimana mengetahui anak itu udah bisa belum untuk di toilet training. Jadi kalau kita yang perlu diperhatikan adalah orang tua perlu peduli untuk hal-hal seperti ini. Kalau yang tadi di sekolah ya Dr. Gerald ya, orang tua tuh perlu tahu begini, dia mesti tanya ke anaknya waktu pulang sekolah, jangan tanya pelajaran semata-mata gitu. Waktu pulang tanya, kamu hari ini udah buang air besar belum? Jadi tanya, karena kalau bisa terjadi biasanya awal-awal tuh baru-baru sekolah, tuh tanya betul anaknya, tadi kamu hari ini udah buang air besar belum? Di sekolah tadi BAB nggak? Gimana kamu WC-nya bagus nggak? Oke nggak? Kamu bisa BAB nggak? Buang air kecil nggak di situ? Tanya tuh hal-hal begitu. Jangan cuma tanya, nah hari ini dapat berapa angkanya? Nah, sekarang ada tambahan buat PD parents nih. Tanya nih anaknya nih, udah BAB apa belum? Nah, kalau nggak di sekolah, tanya di rumah. Ya, jangan sampai mereka menahan BAB sehingga menjadi BAB-nya keras. Nah, di tempat-tempat yang rawan tadi, orang tua mesti pasang mata dengan betul-betul jangan sampai anaknya konstipasi tanpa mama papanya tahu. Kenapa saya pesan betul-betul harus dijaga? Supaya nggak jadi kronis. Kalau udah sebulan dia BAB keras, nggak bisa ditangani dengan baik, itu udah susah ngobatinnya. Bukan nggak bisa diobati, bisa, tapi akan lama. Karena itu paling penting adalah dicegah. Nah, kalau sampai buang air besarnya keras, udah keras, ya udah pencegahan sekunder. Gimana supaya nggak kronis? Kalau bisa, jangan sampai konstipasi. Bagaimana caranya? Nah, sebelum terjadi kita udah tanya-tanya, kasih minum yang cukup, kasih serat yang cukup ya. Saya katakan cukup ya, nggak usah berlebihan. Cukup lah. Kalau cukup itu bisa menghindari untuk konstipasi. Kasih buah, kasih sayuran yang cukup, itu serat yang cukup. Nah, kalau tadi ada anak udah mulai takut BAB, ya dibahas lah sama anak. Gimana caranya supaya BAB bisa, kalau terpaksa di sekolah, bagaimana caranya. Siapkanlah tisu basah atau apa.
dan dibicarakan dengan anak supaya dia bisa menggunakan WC di sekolah dengan baik, dan sehingga anaknya nggak takut buat menggunakan WC di rumah sakit, di sekolah, saya kira maksud saya. Jadi itu beberapa hal yang penting untuk orang tua bisa menghindari anaknya nggak sampai konstipasi. Tapi kalau sampai terjadi konstipasi, apa yang mesti dilakukan? Nah, ini yang penting, Dokter Jarel. Orang tua kadang-kadang, kita kasih buah lagi, kita kasih sayuran dulu, kita kasih air dulu. Akibatnya nggak sampai baik dia. Nah, kalau seperti itu harus cepat-cepat ke dokter, diobati. Dokter anak manapun bisa mengobati itu dengan cepat, dikasih pelunak buang air besar, sehingga anak itu nggak sampai trauma, nggak sampai ketakutan yang berlebihan untuk buang air besar. Sehingga dengan cepat bisa selesai masalahnya. Kalau udah lama nih, udah sampai sebulan, nah itu bermasalah. Jadi kalau mau coba beberapa hari dengan kasih agar-agar, kasih serat, kasih buah, kasih air, silakan. Tapi jangan kelamaan obatin sendiri. Apalagi menganggap, ini nggak apa-apa, nanti juga hilang. Nah, itu bermasalah nantinya. Baik. Terima kasih ya, Prof. Ya. Nah, Prof, ini ada pertanyaan titipan nih, Prof, dari Kidi Badis ya, Prof. Ya. Kira-kira gini, Prof, kalau misalnya waktu lahir, bayi dari Kidi Badis ini sempat keluar BAB nih, Prof, waktu pas lahir, mungkin mekonium ya, Prof, ya, yang BAB itu hijau gitu ya, Prof. Nah, tapi kok sekarang setelah BAB 1 kali itu, sekarang udah 2 minggu nih, Prof, belum BAB gitu. Itu apakah normal atau enggak sih, Prof? Nah, itu kan kalau bayi baru lahir, yang tadi saya sampaikan, Dr. Jaral ya, buat Mam yang tanya ini, kalau dia mendapat ASI, terutama biasanya bayi-bayi yang mendapat ASI ya. Nah, waktu baru-baru lahir itu sebenarnya buang air besarnya itu bisa berkali-kali, Dr. Jaral. Bisa kadang-kadang bisa sampai 10 kali, 4 kali, 5 kali. Kenapa sih dia bisa segitu banyaknya buang air besar? Karena pada saat dia baru lahir itu enzim di ususnya yang kita sebut enzim laktase itu belum cukup dia jumlahnya yang di dalam ususnya itu. Nah, sedangkan ASI atau susu formula itu mengandung laktosa. Nah, laktosa jenis gula karbohidrat ini waktu dimasukkan ke dalam perut, dia perlu diolah, perlu dimetabolisme oleh enzim laktase. Nah, pada saat itu enzim laktasenya kurang, akibatnya apa? Akibatnya laktosanya nggak bisa dicerna dengan baik. Waktu laktosa nggak bisa dicerna dengan baik, dia yang tadinya harusnya sudah beres di usus halus, dia masuk ke usus besar. Pada waktu dia masuk ke usus besar, dia itu kan karbohidrat, dimakanlah oleh bakteri-bakteri di usus. Waktu dimakan oleh bakteri-bakteri di usus, memproduksi gas. Nah, karena ada gas yang banyak itu, makanya kembung perutnya, anaknya rewel. Terus dia bisa menyebabkan asam. Sehingga kalau dia buang air besar, jadi buang air besarnya sering, dan asam. Kadang-kadang pantatnya juga bisa merah-merah gitu ya. Dan banyak gas, buang-buang angin yang banyak. Nah, ini kadang-kadang yang normal pada waktu awal-awal. Tapi pada saat kemudian dia enzim laktasenya sudah mulai cukup, nah itu dia bisa menyerap dengan baik semua yang dikasih itu dia serap dengan baik, laktosanya bisa diatasi, dan karena bisa diserap habis, akibatnya buang air besarnya menjadi jarang. Karena nggak ada masa dari susu itu yang cukup. Jadi dia akan terkumpul. Kalau udah banyak masanya, baru dia keluar. Nah, waktu dia keluar itu, kita lihat BAB-nya tetap lembek. Nah, kalau dia 2 minggu baru BAB dan tetap lembek keluarnya seperti bayi umumnya, itu normal. Tapi kalau dia 2 minggu nggak buang air besar, perutnya gendut, dia muntah, apalagi dia waktu BAB keras, atau sama sekali nggak buang air besar, perut gendut, dia muntah, apalagi muntahnya hijau, hati-hati, itu bukan keadaan normal. Jadi kalau dia bisa buang air besar, perutnya nggak gendut, dia tenang-tenang aja, bayinya tetap happy, buang air besar waktu keluar pun lembek, itu normal. Baik, terima kasih ya, Prof. Ya. Nah, jadi Kidi Badis saya ingatkan lagi Kidi Badis bahwa bagi para Kidi Badis yang ingin bertanya, bisa langsung masukkan pertanyaan Kidi Badis dalam kolom komentar di Instagram Live Kidi Badis ya, dan nanti akan langsung dijawab oleh Prof. Nah, Prof, ini ada pertanyaan lagi nih, Prof nih. Kira-kira ada nggak sih, Prof, makanan-makanan yang perlu dihindari gitu, Prof, untuk mencegah konstipasi? Atau saat anaknya mungkin lagi konstipasi nih, Prof, ada nggak yang perlu dihindari gitu, Prof, dari makanan-makanan tertentu, Prof? Ya, ada makanan-makanan terutama sebenarnya
Yang paling penting sih biasanya saya anjurkan jangan makan buah pisang sama buah apel ya, karena itu biasanya ada pektinnya, itu memperkeras kotoran ya. Tapi lain dari itu umumnya saya nggak melarang yang lain ya, karena umumnya nggak masalah. Orang tua tanya apa sih yang kadang-kadang bisa yang lainnya. Kadang-kadang yang bisa bikin keras itu pepaya. Pepaya pada beberapa orang saya perhatikan memang dia bikin buang air besar, lunak. Tetapi pada beberapa orang saya juga perhatikan justru keras. Karena itu perhatikan sendiri kiddie parents ya, moms di rumah ya. Apakah kalau dikasih pepaya buang air besar anak menjadi lembek atau keras? Kalau dia keras ya jangan dikasih. Tapi kalau dia lunak silakan kasih gitu ya. Yang lain yang bisa membantu, yang bukan larangan nih, malah membantu misalnya buah pir ya, buah naga itu biasanya memperlunak kotoran ya. Kalau di luar negeri ada prune juice itu juga membantu supaya bisa lembek ya. Itu beberapa buahan yang bisa membantu. Yang lain saya kira nggak ada yang khusus ya Dr. Gerald ya. Baik Prof, baik. Terima kasih ya Prof ya. Jadi memang kiddie buddies ini merupakan pengetahuan yang baru kiddie buddies ya. Karena kan biasanya kan Prof, kita mikir nih Prof nih kalau misalnya anaknya konstipasi itu bahwa dikasih semua jenis buah gitu ya Prof ya. Tapi memang ternyata ada beberapa buah yang perlu dihindari Prof tadi ya, seperti apel dan juga pisang gitu ya Prof. Dan juga tadi pepaya bahwa nggak semua anak bisa malah lancar gitu Prof ya, malah beberapa bisa jadi konstipasi ya Prof. Ya, jadi yang suka salah begini Dr. Gerald ya. Memang buah itu bisa membuat anak lancar BAB itu karena adanya serat. Serat itu sebenarnya sumber serat itu ada dua, buahan dan sayuran. Tapi juga bisa ada lagi yang lain, misalnya agar-agar, yaitu ada serat-serat yang lain ya. Bisa juga membantu untuk buang air besar. Nah, kebutuhan serat itu sebenarnya bisa dihitung. Kebutuhan serat itu biasanya umur ditambah 5 gram. Jadi kalau anak yang umur 2 tahun, dia perlu 7 gram serat. Nah, untuk konversi itu bisa dilihat sebenarnya, bisa dihitung berapa kebutuhannya. Misalnya buah pir itu, satu buah pir utuh itu 4 gram ya. Buah-buah lain tuh kebanyakan satu potong, kalau buah-buah besar tuh satu potong 3 gram, kurang lebih. Ya kalau mau betul-betul hitung persis bisa dilihat di banyak lah, di Google juga ada. Kalau mau lihat di konten YouTube saya juga, saya udah bahas itu tentang serat itu berapa sih bisa dihitung. Nah, yang salah adalah begini, orang tua menganggap kalau kita kasih serat yang banyak dia malah bisa menolong BAB. Ternyata enggak. Dari penelitian dibuktikan bahwa serat yang cukup yang bisa menolong anak bisa BAB, tapi serat berlebihan enggak menolong. Jadi cukup saja berikan serat itu dengan baik. Hanya pengalaman saya bilang begini, kalau anak itu sedang blok ya, sedang nggak bisa buang air besar, kita kasih serat, justru nggak buang air besar dia. Nah kalau dia udah lancar, nanti baru kasihlah serat dan buah dan sayuran itu di situ tempatnya. Tapi kalau sedang blok, sedang susah BAB, dikasih serat malah masalah. Nanti aja, nanti kalau udah lancar baru bolehlah kasih buah sayuran itu. Baik, baik. Terima kasih ya Prof ya. Nah, untuk kiddie buddies tadi kan Prof sudah bilang di kiddie buddies ya beberapa jenis sayur-sayur, buah-buahan yang harus dihindari dan juga yang perlu diberikan, dan juga bagaimana cara menghitung kebutuhan serat. Nah, untuk kiddie buddies tenang saja, nanti Instagram Live pada hari ini itu tetap akan kita record, kita simpan, dan akan ditampilkan kembali dalam Instagram Kiddie Care Center kiddie buddies ya. Jadi untuk kiddie buddies nanti yang ingin mengetahui lebih lanjut atau lupa tadi Prof ngomong apa nih gitu ya, belum dicatat, nah nanti kiddie buddies bisa langsung saksikan siaran ulangannya gitu kiddie buddies ya. Dan juga nanti jangan lupa di kiddie buddies juga share ke teman-teman kiddie buddies ya. Nanti mungkin sering beberapa parents yang lupa nih jatuh Instagram Live dan juga ingin tahu bagaimana sih penjelasan dari Prof Hanifa. Nah, nanti kiddie buddies bisa share ke teman-teman kiddie buddies juga ya. Nah, Prof, ini ada pertanyaan dari kolom komentar di Instagram Live nih, Prof. Dari kiddie buddies. Prof, kalau konsumsi probiotik nih, Prof, apakah dapat membantu mencegah konstipasi atau enggak, Prof? Probiotik sendirian ya, kalau probiotik sendirian tidak terbukti dia bisa menolong untuk membuat buang air besar menjadi lunak. Tapi ada penelitian yang dia digunakan sebagai sparing, jadi sebagai tambahan dari obat-obat yang biasa digunakan untuk konstipasi, misalnya laktulosa. Nah, obat kalau ditambahkan dia bisa memperkuat untuk kerjanya obat yang diberikan tadi.
Tetapi kalau dia sendirian, nggak terbukti dia bisa menolong untuk anak yang konstipasi menjadi nggak konstipasi. Jadi jangan terlalu berharap dari probiotik sendirian ya. Baik, baik. Jadi kalau misalnya memang sendiri itu tidak terbukti ya Prof ya, tapi memang tetap harus ada obat-obatan yang membantu untuk konstipasinya sendiri ya Prof ya, gitu ya. Baik, baik. Prof, ini ada pertanyaan juga nih Prof. Kira-kira kalau anak saya itu kalau pupnya itu menyemprot gitu Prof, pupnya susah, jarang-jarang sekali nyepup tuh menyemprot gitu. Itu apakah merupakan salah satu tanda bahaya atau bagaimana sih Prof kira-kira? Nah, kalau pup menyemprot itu sebenarnya kita belum tentu bilang dia konstipasi ya. Bisa terjadi dia justru diare. Kalau dia terus-menerus satu hari berkali-kali. Tapi kalau hanya 1-2 kali sehari dan bentuknya lunak, tidak bukan cair, ya masih mungkin dalam batas normal, terutama pada bayi-bayi yang baru lahir tadi, karena dia masih enzim laktasenya belum banyak ya, masih ada kembung dan ada gas waktu dia keluarkan itu, gas itu akan mendorong kotoran itu bersamaan sehingga dia menyemprot gitu ya. Kayak ada gas, letupan gas pada saat dia buang air besar, sekaligus mengeluarkan kotoran-kotoran yang dibawanya sekaligus. Ya, baik, Prof. Nah, Prof, ini untuk pertanyaan selanjutnya, ini Prof, mulai kira-kira ada nggak sih Prof tips-tips untuk mencegah si bayi ini tidak mengalami konstipasi, Prof? Kira-kira, Prof? Jadi kalau kita pada bayi itu, pada saat dia masih dapat ASI itu umumnya sangat jarang lah bayi itu mengalami konstipasi. Anak-anak yang dapat susu formula pun pada bayi-bayi itu juga sangat jarang dia mengalami konstipasi. Tapi pada saat dia diperkenalkan makanan padat, di situ tempatnya anak itu sering konstipasi. Karena anak khusus itu perlu adaptasi dari tadi makanan cair ditambah makanan padat itu menyebabkan dia konsistensi makanannya kan berubah mendadak. Nah, pada saat seperti itu bisa terjadi konstipasi. Nah, kita untuk mencegah itu kita mesti perhatikan bahwa anak itu pada saat diberikan makanan padat juga diberikan serat dan cairan yang cukup. Jangan sampai cairannya kurang. Berapa sih kebutuhan cairan yang cukup itu? Itu bisa dihitung sebetulnya. Kalau anaknya beratnya 5 kilo atau 6 kilo, itu kali 100 saja. 6 kilo ya 600 sehari. Termasuk susu di dalamnya. Masuk cairan-cairan yang kita berikan lainnya itu dihitung semua, 600 kira-kira. Kalau beratnya 7 kilo, ya kira-kira 700. Kalau beratnya lebih dari 10 kilo, untuk penambahan kilo berikutnya itu 50 mili per kilo. Kalau yang pertama tadi 100 mili per kilo, yang 10 kilo berikutnya itu 50 mili per kilo. Jadi kalau 12 kilo, 500 ditambah 2 kali 50, 100, jadi 600. Kalau 12 kilo, 10 kilo pertama itu kali 100, jadi 1000, ditambah 2 kali 50, jadi 1100 dia butuh seharinya. Kira kurang lebih segitu. Lebih sedikit, kurang sedikit masih oke lah. Karena kita kan nggak bisa pas-pasan betul-betul kayak seperti mengukur pakai gelas ukur. Tapi kurang lebih segitu kita jaga. Nah, serat tadi ya juga tadi dihitung. Kalau di bawah 1 tahun ya kira-kira butuhnya 5 gram lah. Serat dari kebutuhan serat. Baik. Terima kasih ya, Prof. Prof, ini ada pertanyaan juga nih, Prof, dalam kolom komentar. Kira-kira kalau Prof, anak saya masih dalam pengobatan untuk konstipasi kronis nih, Prof. Nah, tapi kadang-kadang tuh di daerah perut, di daerah pusar ya, Prof, mungkin di daerah tengah perut itu suka kadang-kadang sakit. Itu kenapa kira-kira, Prof, penyebabnya, Prof? Jadi ada dua. Kalau anak itu konstipasi, dia sakit perut, itu ada 2 penyakit yang sering ya. Kalau dia fungsional ya, kelainan fungsional. Konstipasi fungsional itu ada kawannya yang kita sebut IBS ya, Irritable Bowel Syndrome tipe konstipasi. Jadi anak-anak yang dengan konstipasi bisa dia sebenarnya konstipasi, bisa dia sebenarnya IBS konstipasi. Jadi dia ada kelainan lain yang disebut IBS konstipasi, tipe konstipasi. Dia itu sebenarnya ususnya itu irritable, jadi dia menahan, dia nggak bisa mengeluarkan buang air besar dengan baik karena dia kaku, ususnya itu nggak bisa mengeluarkan dengan baik sehingga terjadi konstipasi. Ada tipe yang IBS yang diare, ada tipe yang sebaliknya konstipasi. Nah, kalau dia tipenya IBS konstipasi, dia suka sakit perut. Tapi anak yang konstipasi sendiri juga bisa sakit perut. Makanya kalau kita udah bereskan konstipasi masih tetap sakit perut,
mungkin dia IBS konstipasi, tipe konstipasi gitu. Jadi ada kelainan-kelainan lain yang mirip gitu ya. Nah, biasanya kalau anak betul-betul hanya konstipasi, kita beresin konstipasinya, dia tiap hari buang air besar, BAB-nya tetap lancar tiap hari dan tidak keras, harusnya buang air besarnya udah nggak sakit, perutnya udah nggak sakit. Tapi kalau ada sakit, kita mesti pikirkan ada kemungkinan lain. Salah satunya IBS konstipasi. Baik, Prof. Makasih ya, Prof. Ya, Prof, ini ada pertanyaan lagi, Prof, nih dari kolom Instagram Live. Prof, kira-kira kalau anak saya konstipasi itu apa boleh dibantu dikeluarkan menggunakan jari? Ini mungkin pertanyaannya umum juga nih, Prof, ya, karena kan banyak juga nih orang tua yang bilang ini sudah di ujung nih, Prof, atau sudah terlihat gitu di ujung gitu, udah nongol, udah, Prof, ya, pupnya. Itu boleh nggak sih, Prof, sebenarnya kita bantu keluarkan pakai jari gitu, Prof? Jadi prinsipnya kan tadi anak-anak yang konstipasi itu sebenarnya dia takut buang air besar. Dia tuh sebenarnya kalau bisa nggak buang air besar, nggak mau buang air besar gitu. Kalau bisa tahan 3 hari, kenapa mesti tiap hari? Kalau bisa tahan seminggu, kenapa mesti 3 hari keluarin? Pikiran pendeknya begitu mereka. Nah, anak-anak yang sudah takut ini jangan ditambah takut lagi pada saat sebenarnya susah juga ya kalau kita nggak tolongin BAB-nya udah di ujung nggak dikeluarin, dia akan takut. Tapi kalau kita keluarin juga sakit itu. Mengeluarkan BAB yang keras itu sakit. Makanya kalau udah seperti itu, kalau sekali-sekali nggak apa-apa kita keluarin. Kalau udah masalahnya udah kepepet gitu ya, ya udah tolongin boleh lah di sekali dicongkel gitu boleh, tapi bisa pakai cotton bud. Tapi jangan masukin jari ke dalam gitu, itu sakit. Nah kalau kita timbulkan rasa sakit lagi pada saat membantu mengeluarkan itu, anaknya makin takut BAB-nya. Dia sendiri udah takut sebelumnya, ditambah lagi kegiatan kita takut, apalagi kalau kita lakukan itu berulang-ulang, makin takut dia. Dan tadi saya bilang kalau terpaksa apa boleh buat lah. Waktu saat itu kita tolongin dulu lah supaya bisa beres. Tapi setelah itu cepat-cepat cari bantuan, cari dokter terdekat ya, dokter anak langganan siapapun lah. Pokoknya cari dokter untuk bisa ditolong anak itu, jangan dibiarkan. Baik, Prof. Baik. Terima kasih ya, Prof, untuk penjelasannya ya, Prof. Tanya, Prof, ada pertanyaan titipan nih, Prof, ya, dari Kidi Bajis nih, Prof. Kira-kira boleh nggak sih, Prof, minum obat pencahar yang dibeli di luar nih, Prof, di apotek itu, tapi tanpa resep dokter gitu kan banyak nih, Prof, ada macam-macam obat pencahar gitu, Prof, ya. Itu kira-kira menurut Prof bagaimana, Prof? Tanggapan Prof? Kalau itu konstipasi akut, sebaiknya menurut saya ya, bukannya nggak boleh, tapi kalau itu semua mesti cepat penolongnya. Kalau orang belum tahu cara pakainya, akibatnya obat itu makainya nggak betul. Kalau nggak betul, dosisnya nggak pas, jadi nggak cepat nolongnya. Kita perlu kecepatan untuk bisa nolong pada saat dia akut itu. Sehingga dia nggak berlama-lama buang air besarnya keras. Sehingga kita bisa bereskan nggak jadi kronis. Kalau dia udah kronis, nolongnya lebih susah lagi. Kalau mau ngobati sendiri nggak mungkin bisa. Karena nggak tahu kapan mesti dilakukan sesuatu, kapan mesti dikurangi. Nah, kapan mesti dinaikkan lagi, kapan mesti diturunkan lagi. Itu bukan hal yang mudah. Itu mesti dinilai oleh dokter yang biasa melakukan tindakan menolong seperti itu. Biasanya yang ahli itu adalah dokter-dokter konsultan gastrohepatologi ya. Nah, mereka memang udah terbiasa, udah belajar, udah diajarkan bagaimana cara mengatur itu semua. Nah, kalau ibarat ginilah, kalau ada orang yang belum pernah bawa mobil, tiba-tiba mau bawa mobil gitu. Akibatnya apa? Nabrak dia. Kalau kita kalau bilang obatin sendiri boleh nggak? Boleh aja, tapi akibatnya jadi nggak baik. Jadi cepat nolong malah jadi berlama-lama gitu. Nah, juga obat-obat itu ada yang boleh dipakai jangka panjang, ada yang sebaiknya jangan jangka panjang. Nah, itu dokter yang tahu yang mana boleh jangka panjang, yang mana enggak. Biasanya obat-obat yang dipakai jangka panjang itu yang tidak diserap khusus, dia boleh masuk dalam usus tapi nggak masuk ke dalam darah. Akibatnya cuma keluar aja lagi, tapi tidak membuat obat itu masuk ke dalam hati, ke dalam ginjal, ke jantung, nggak sampai ke situ karena dia nggak bisa diserap khusus. Nah, obat-obat begitu dokter akan tahu kapan boleh dipakai, kapan nggak. Semua obat-obat itu sebenarnya boleh dipakai, tapi asal tahu bagaimana memakainya. Ya, ada obat-obat yang kita boleh pakai, tapi sebaiknya jangan lama-lama. Ya. Nah, itu dokter yang tahu. Baik, Prof. Jadi memang kalau untuk konstipasi yang sudah kronis itu memang harus berobat ke dokter ya, Prof, ya, tidak boleh coba diobati sendiri di rumah ya, Prof, ya.
Iya boleh, bukan nggak boleh. Kalau anaknya mau dicoba sendiri ya silakan. Tapi saya nggak menganjurkan Iya, karena Prof. karena itu justru akan membuat lebih lama lagi pengobatannya. Hmm. Baik, baik, Prof. Prof, kira-kira Prof ini kan banyak ada rumor-rumor yang beredar nih Prof nih ya di kalangan mungkin di kalangan parents ya Prof. Katanya kalau misalnya lagi konstipasi itu anaknya boleh dipijit itu Prof perutnya. Nah itu kira-kira menurut Prof bagaimana itu Prof tentang memijit perut anak yang kesembelit konstipasi gitu Prof? Ya, memijit sih boleh, tetapi biasanya nggak bisa kita harapkan dengan memijit itu buang air besarnya yang tadinya keras, yang banyak itu menjadi lancar. Kalau itu dibuat penambah dari terapi konstipasi boleh. Hmm. Dengan catatan jangan terlalu keras ya, pelan-pelan dan arah pijitannya harus betul. Kalau mau dipijit dari kanan bawah naik ke atas, kiri bawah pijit. Karena itu aliran kolon, aliran usus besar yang normal begitu. Jadi kita bantu supaya dia lebih cepat. Nah, lancar itu boleh-boleh saja. Tapi jangan dipakai bahwa itu untuk terapi konstipasi secara tunggal gitu. Baik, baik Prof. Baik. Ini juga berarti Kiki Badis merupakan pengetahuan juga Kiki Badis ya bahwa arah kita memijat itu juga harus betul gitu Kiki Badis ya karena arah yang salah itu juga akan malah memperparah dari konstipasi si anak gitu ya Prof ya. Iya Prof. Betul. Baik Prof, ini untuk pertanyaan selanjutnya ini Prof, kira-kira betul nggak sih Prof ada beberapa macam susu formula tuh yang dapat menyebabkan konstipasi atau memperparah konstipasi gitu Prof. Karena kadang-kadang ada banyak Kiki Badis yang bilang, dok kok anak saya minum minum susu yang ini itu kok jadi susah pup ya dok ya. Tapi kalau yang ini tuh jadi lebih gampang itu betul nggak sih Prof sebenarnya Prof? Ya sebenarnya susu sebagai penyebab konstipasi secara umum itu nggak terbukti ya, nggak terbukti. Tetapi mungkin juga bisa berhubungan dengan kekentalan waktu dia mencampur itu kentalan yang nggak betul, sehingga jumlah cairan yang masuk menjadi berkurang atau hal-hal lain yang di luar dari susu itu sendiri sebetulnya. Nah kalau itu terjadi ya memang bisa bahwa eh, pada suatu diganti itu jadi lebih keras. Tetapi susunya sendiri sebetulnya nggak masalah, nggak masalah. Baik, baik. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Prof, ini untuk pertanyaan lagi, Prof, kira-kira kalau obat pencahar yang herbal gitu, Prof, mungkin yang disebutnya herbal gitu, Prof, yang suka ditemukan di pasaran itu boleh nggak sih, Prof, digunakan untuk konstipasi untuk si kecil, Prof, yang dengan kata-kata herbal gitu, Prof, sebenarnya. Nah, kita dokter agak agak berhati-hati dengan yang namanya herbal ya, karena herbal ini di satu pihak mungkin ada pengalaman turun-menurun bahwa dia bisa bermanfaat. Tetapi masalahnya herbal ini apakah sudah ada uji klinisnya. Jadi untuk obat bisa dipakai dengan yakin oleh dokter itu, biasanya dokter melihat yang namanya uji klinis. Nah, uji klinis itu bagaimana? Dicoba dulu, dikasih obat dan tidak dikasih obat ini, yang kita sebut placebo, obat bohongan. Nah, bagaimana efeknya pada seorang anak? Dan untuk supaya itu fair, dibuat supaya anak yang nggak tahu, ibunya nggak tahu, dokternya pun nggak tahu. Jadi yang tahu siapa? Yang tahu ada pihak lain, yang tahu kodenya, yang ini apa gitu. Pada saat diberikan, dilihat efeknya masing-masing. Apakah betul obat ini lebih bagus daripada placebo? Kalau benar, barulah obat itu bisa dikatakan obat yang baik. Samping dari dia betul bermanfaat, juga mesti dilihat apakah ada efek samping yang berbahaya. Nah, itu untuk dapat menjadi obat yang baik, mesti menjalani proses itu. Nah, herbal, kalau dia sudah punya studinya, bisa menjadi obat herbal yang bagus. Nah, kalau kita asal obat herbal terus kita pakai, dan dasarnya itu adalah testimoni, maksudnya gini, wah ini obat bagus, anak saya pakai ini bisa lancar, itu namanya testimoni. Nah, kalau dasarnya itu testimoni teman, testimoni tetangga, testimoni keluarga, hati-hati karena ini belum diuji klinis. Mungkin katakanlah dia bermanfaat, tapi apakah Anda tahu efek sampingnya? Apakah sudah tahu semua efek sampingnya? Ini yang dokter seringkali mesti hati-hati kalau obat itu obat herbal. Bukannya anti herbal, tapi kita nggak punya data yang cukup untuk mengatakan itu bisa atau tidak. Kecuali dia udah punya uji klinis, barulah kita bisa mengatakan, oh ini herbal bisa dipakai. Gitu. Ada obat-obat herbal yang dipakai karena sudah ada uji klinisnya ada. Baik, Prof.
Terima kasih ya Prof ya untuk jawabannya Prof ya. Jadi memang untuk embel-embel atau kata-kata obat herbal tuh harus hati-hati juga ya Prof ya. Iya. Prof, ini ada pertanyaan juga gini Prof. Kalau misalnya untuk menggunakan obat pencaharian dari anusnya si kecil gitu Prof, dari duburnya, itu kira-kira boleh dipakai berapa kali sih Prof? Boleh nggak sih Prof dipakai berkepanjangan gitu Prof? Jadi kalau tadi lihat ya, bahwa mulainya itu kan anak itu BAB keras. Waktu BAB keras, anusnya itu sakit. Waktu anusnya sakit, dia menjadi takut. Waktu dia takut, dia akan tahan buang air besar. Nah, bayangkan nggak Dokter Gerald, kalau dia waktu dia lagi takut itu, dia dimasukkan obat yang melalui anus. Biasanya anaknya nangis-nangis tuh, pegang. Nah, kalau itu sekali-sekali boleh. Kalau itu menjadi terus-menerus, jangan. Kenapa? Makin takut anaknya. Makin akan menjadi berkepanjangan. Kalau tadi darurat, yang tadi yang Dokter Gerald tanya, boleh nggak dikorek? Kalau cuma sekali, mungkin oke lah, kita tutup mata lah. Oke lah, apa boleh buat lah. Karena memang nggak bisa, udah di ujung, gimana, udah mau keluar. Masa kita nggak tolongin? Nah ini juga sama nih. Waduh, ini gimana nih, udah nangis-nangis. Masa kita nggak tolongin? Boleh pakai obat yang dari dubur, boleh. Tapi jangan terus-terusan. Kalau terus-terusan, justru pada saat memasukkan masukan itu, anaknya makin takut. Makin nggak mau buang air besar nantinya. Makin takut dia terhadap peristiwa mau buang air besar itu. Jadi berhati-hatilah memakai obat itu. Bukan nggak boleh, tapi mesti bijaksana. Baik, Prof. Prof, ini ada pertanyaan titipan juga ya, Prof ya. Kalau misalnya ada nggak sih, Prof, salep yang bisa dipakai gitu, Prof, di sekitar dubur kecil, kalau misalnya dia setelah putus suka sakit gitu, Prof. Kira-kira, Prof. Jadi sebenarnya begini, kenapa sih buang air besar itu sakit? Karena buang air besarnya keras, karena buang air besarnya besar. Obatnya bukan salep, obatnya buang air besarnya mesti dilunakkan, dibuat jadi lancar tiap hari. Jadi jangan pikirin salep, itu arah pikir yang salah. Lunakkan buang air besarnya, bawa ke dokter, bawa supaya cepat ditolong. Ya, baik, Prof. Jadi salep itu bukan obat ya, Prof ya. Obatnya tetap memang harus ke dokter untuk ditolong konstipasinya gitu ya, Prof ya. Betul. Ya, baik, Prof. Dokter kan di mana ada sekarang, jadi mestinya bisa tolong dengan cepat ya. Iya, betul, Prof. Oke, Prof. Ini mungkin terakhir ya, Prof ya. Pertanyaan terakhir, kira-kira ada nggak, Prof, dari kesimpulan dari Prof nih untuk para kidibadis nih, Prof. Karena kita sudah hampir di penghujung acara pada malam hari ini ya, Prof ya. Kira-kira tips-tipsnya atau mungkin take home message dari Prof nih, Prof, untuk para kidibadis untuk anak yang mengalami konstipasi itu kira-kira apa sih, Prof? Jadi nomor satu, Anda mesti tahu ya, kiddy parents mesti tahu yang disebut konstipasi itu apa. Ya, tadi kan kita udah bahas, Dr. Gerald. Konstipasi itu minimal ada 2 gejala. Bukan cuma sekedar buang air besarnya nggak teratur, tapi harus ada satu lagi, apakah itu buang air besarnya besar, atau menyakitkan, atau bikin anaknya trauma, nangis, ya, pada saat keluar. Ya. Nah, itu minimal ada 2 gejala. Gitu. Kalau ada 2 gejala, itu konstipasi. Nah, kalau ada konstipasi, segera atasi. Anda mau coba 1-2 hari, ya katakan 5 hari lah, seminggu lah, mau coba kasih buah, kasih sayuran, silakanlah. Kasih dengan usaha Anda sendiri, silakan. Tapi kalau gagal, jangan tunggu lagi, itu mesti ke dokter, supaya cepat diatasi konstipasi akutnya. Itu kalau terjadi konstipasi. Nah, yang penting sebetulnya sebelum itu terjadi, yaitu Anda perlu tahu ada 3 tempat terjadinya konstipasi umumnya yang sering, yaitu saat pergantian pola makan dari makanan cair, mendapat ASI saja, ditambah empasi, dapat makanan padat. Itu hati-hati di situ. Kita mesti perhatikan betul. Air minum mesti cukup, buahnya mesti dikasih, dan sebagainya. Nah, kedua, waktu anak itu di toilet training. Kalau kita toilet training, hati-hati, bisa keras. Nah, kalau kita tahu, kita cepat-cepat obati. Yang ketiga, waktu dia masuk sekolah. Hari-hari pertama masuk sekolah itu harus tanya ke anaknya, benar nggak udah buang air besar, keras nggak, tanya betul-betul supaya kita bisa mencegah sebelum itu terjadi. Nah, kalau sampai terjadi juga, yang tadi cepat-cepat diobati pada saat akut supaya jangan jadi kronis. Nah, kalau udah jadi kronis gimana? Ya bisa kita obati, tapi Anda mesti sabar. Karena pada konstipasi kronis itu anaknya udah trauma, udah takut buang air besar itu. Pengobatannya akan panjang. Jangan mengharapkan 1 bulan selesai, nggak bakal bisa selesai. Kalau dia konstipasi kronis,
dari statistik bilang di 1 tahun itu 50% saja yang udah selesai. Sisanya itu 50% lebih dari 1 tahun. Jadi jangan cepat-cepat mau mengharapkan itu bisa baik. Nah, itu sampai saat ini belum ada tuh yang bisa mengobati dengan cepat. Jadi kalau sampai terjadi kronis, apa boleh buat? Anda mesti sabar. Nah, supaya itu nggak terjadi, supaya Anda nggak usah menahan kesabaran, cegah itu. Kenali sejak dini. Kenali dia waktu akut, supaya nggak jadi kronis gitu. Kira-kira itu yang pesan saya hari ini, Dr. Gerald, supaya para kiddie parents bisa mendapat manfaat dari diskusi hari ini dan bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain. Karena sangat banyak anak sekarang ini yang mengalami konstipasi kronis. Karena itu kita perlu waspada, perlu jaga-jaga di awal. Saya kira itu pesan saya hari ini, Dr. Gerald, supaya kita semua bisa anak-anaknya sehat tanpa konstipasi. Ya, baik. Terima kasih ya Prof. Hanifah ya. Jadi juga Prof sudah menekankan ya Prof ya bahwa kalau sudah sampai konstipasi kronis itu memang pengobatannya lama ya Prof ya. Jadi memang kiddie buddies memang harus sabar ya Prof ya. Betul. Itu yang seringkali orang tua pikir, masa sih konstipasi begini aja lama sekali pengobatannya. Ya, perlu sabar, perlu. Masalahnya tadi bukan tergantung pada dokternya semata-mata. Kita mesti lihat anaknya. Ada anak yang kita kasih obat, kita kasih ini tetap nggak bisa, tetap mesti lama. Nah itulah, disitulah susahnya, disitulah perlu ahli untuk bisa mengatasi itu dengan baik. Baik. Terima kasih ya Prof ya. Nah, Kiddie Buddies tanpa terasa sudah hampir 1 jam nih Kiddie Buddies ya. Kita berbincang mengenai topik seputar konstipasi pada anak. Terima kasih banyak ya Prof Hanifah ya sudah menjelaskan dan juga sudah menjawab ya Prof pertanyaan seputar konstipasi pada anak ya Prof ya. Jangan lupa juga Kiddie Buddies saksikan juga dan juga subscribe YouTube dari Prof Hanifah ya Prof ya untuk topik-topik seputar kesehatan anak ya Prof ya. Karena itu sangat informatif dan sangat membantu. Terima kasih ya Prof ya untuk video-video Prof yang informatif di YouTube ya Prof. Sama-sama, Dr. Gerald. Nah, untuk Kiddie Buddies, jangan lupa juga Kiddie Buddies saksikan Instagram Live dari Kiddie Care Center yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali, dan juga bukan hanya dari dokter anak Kiddie Buddies, tapi juga dari dokter gigi anak, dari psikolog anak, dan juga dari dokter spesialis rehabilitasi medik anak. Seperti itu Kiddie Buddies ya. Baik, terima kasih ya Prof ya. Sekali lagi ya Prof untuk topik pada malam hari ini ya Prof ya. Sehat selalu ya Prof ya. Terima kasih Dr. Gerald. Terima kasih para kiddie parents yang menyaksikan acara ini. Selamat malam. Jangan lupa tetap sehat, because healthy means happy. Terima kasih ya Prof. Selamat malam Prof.